الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وفي سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إلى صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita sejenak sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman yang terpatri di dalam dada kita masing-masing. Sehingganya kita bisa dapat melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ubudiyah wajib yaitu salat Jumat berjamaah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selawat beriringan salam yang namanya kita simpatisan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya bermohon kehadirat ilahi Rabbi. Semoga disampaikan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada arwah Nabi besar kita dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bertolak dari firman Allah pada surat At-Taubah, kemudian pada surat Al-A'raf, dapat diambil judul khutbah kita dalam kesempatan ini, fenomena-fenomena yang terjadi di masa kini. Di dalam firman Allah ini, wahai orang-orang yang beriman, hanya sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram, maka mereka tidak diperbolehkan masuk, mereka tidak diperbolehkan menghampiri Masjid Haram. Sudah tahun mereka ini. Kemudian dalam ayat lain, walaqad zara'na li jahannama katsira. Kata Allah, sungguh sebenarnya kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Bagi mereka punya hati, tetapi mereka tidak mempergunakan hatinya. Bagi mereka punya mata, tapi mereka tidak memperlihatkan matanya kepada yang baik. Dan bagi mereka punya telinga, juga mereka tidak memperdengarkan telinganya kepada yang lebih baik. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka ini adalah seperti hewan, malah lebih sesat daripada hewan. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat pengertian ayat ini, hukumnya sudah qat'i.
tidak zanni lagi. Jelas bukan satu ini saja ayat yang berhubungan dengan masalah orang musyrik naik masjid. Belum lama ini kita semuanya tahu bahwa pembesar dari agama Katolik diterima dia di Masjid Istiqlal. Ingat kita sejarah Masjid Istiqlal ini. Masjid Istiqlal ini adalah dengan arti Masjid Kemerdekaan. Siapa yang mengusulkan nama dari Masjid Istiqlal ini? Itu adalah Hasyim Al-Asy'ari. Jemaah ini muliakan Allah. Karena di masa sekarang, mereka lebih mempergunakan otaknya daripada hati nuraninya. Mereka tidak segan-segan menerima tamu. Sudah jelas orang musyrik dibawa ke dalam masjid. Apa yang terjadi dalam masjid itu? Mereka melakukan, menyanyikan lagu-lagu Misya Al-Masih yang disebut dengan Haleluya, Haleluya. Yang masuk ke dalam masjid itu mereka karena diterima atau mungkin ada pengusulan dari bangsa-bangsa atau para ulama yang penjilat sifatnya, malah dibawa sebagai tamu ke dalam masjid. Seharusnya di mukanya itu ada namanya gereja kardinal, gereja katedral. Seharusnya di sana dia, sebab itu gereja Katolik itu, bukan gereja Protestan. Kok dibawa ke masjid? Allah sudah jelas-jelas mengatakan 14 abad yang silam, jangan mendekati saja, tidak boleh apalagi masuk. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat ayat walaqad zara'na li jahannam, apakah mereka tidak punya otak yang membawa masuk ke dalam itu? Apakah mereka tidak punya pemikiran bahwa dia ada najis? Malah najisnya mughalazah lagi. Lebih berat daripada najis anjing. Dibawa ke dalam masjid. Maka dalam ayat lain dikatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan reda melihat umat Islam hatta tattabi'a millatahum, sehingga tattabi'a itu damirnya anta itu, sehingga mengikut engkau akan agama mereka. Jemaah ini muliakan Allah. Kalau kita lihat hatta tattabi'a, sudah banyak umat Islam sekarang yang sifatnya paham-paham sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Sudah banyak sekarang. Dia kiai, dia buya, dia ustaz, tetapi otaknya tidak dipergunakan kepada yang lebih baik. Sudah jelas-jelas Allah mengatakan najis, kok dibawa ke dalam masjid. Sehingga alhamdulillah MUI pusat langsung memecat imam besar tersebut dari imam Masjid Istiqlal. Sebetulnya kasus dia, imam besar ini banyak ini. Menjelang itu, dia termasuk salah seorang pelopor dari bangsa Yahudi
ke Indonesia. Termasuk izinnya untuk mengirim pemuda Indonesia ke Israel untuk bertemu dengan Presiden Israel. Sudah dicegat juga oleh MUI itu. Setelah itu dijadikan lagi. Sehingganya akibat daripada otak tidak dipergunakan, mata tidak diperlihatkan, telinga tidak didengarkan kepada yang lebih baik, inilah jadinya. Kita lihat ayat ini. La yafqahuna biha. Itu otak tibanya itu. Kemudian mata. La yubsiruna biha. Punya mata, tapi tidak diperlihatkan kepada yang lebih baik. Padahal dalam Quran jelas-jelas ada. Sehingga kita lihat dalam surah Al-Infitar, di sana Allah mengatakan, kata Allah, aku akan mewariskan Al-Quran ini kepada 3 golongan umat. Golongan yang pertama, zalimun li nafsi. Orang yang aniaya kepada dirinya sendiri. Maka yang aniaya kepada dirinya sendiri ini, inilah yang termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, yang mempergunakan otaknya, tidak menggunakan dalil yang qat'i. Ini tidak ada zaninya lagi, jelas-jelas hukumnya. Hukum yang qat'i tidak bisa dizanikan. Hukum yang jelas tidak perlu ditafsirkan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi pada masa kini. Malah, dikala dia misa, Yesus Kristus tersebut, malah tidak dibolehkan azan. Rata-rata TVRI, TV-TV lokal, TV-TV swasta lah ikut pula tidak azan. Yang biasanya azan. Malah TV Islam juga tidak ikut. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ada pula sekarang yang baru-baru ini mengusulkan kepada pemerintah dari Kemenak. Entah siapa yang mengusulkan kepada dia, kita tidak tahu. Yang jelas Kemenak mengusulkan ada 2 makanan atau barang yang haram akan dibuat label halal. Contohnya daging babi dan daging anjing akan dibuat label halal. Berkemungkinan nanti orang-orang kita yang agamanya Islam yang kurang mengerti, dia sudah memakan daging babi, karena di sana ada kata halal. Ini dalam pertimbangan yang sekarang itu. Kemudian ada juga, ini Menteri Agama kita itu, yang mengatakan suara azan itu hampir sama dengan suara anjing menggonggong. Berapa bahayanya ini. Yang orang tidak ahli di sana diletakkan dia jabatannya di sana. Ini akibatnya. Apalagi mungkin bagi bapak-bapak saudara-saudara yang sudah mendaftar haji, yang belum berangkat, sekarang berkemungkinan saja bertukar pemerintahan, sistem pemerintahan, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara sebab sudah ada pansus haji. Sudah jelas orang yang tidak ada ilmunya di sana malah ditempatkan di sana. Ingat kita itu. Contohnya Menteri Agama ini, dia adalah komandan Banser itu. Bukan orang alim, bukan kiai. Nah, diambil untuk menjadi Menteri Agama. Apalah kira-kira ilmunya itu.
Sehingga dia tidak segan-segan mengatakan azan itu katanya yang keras itu sama dengan anjing menggonggong. Wa na'udzubillah. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sadari apa-apa yang terjadi pada masa kini. Sehingga ada yang mengatakan supaya generasi penerus anak-anak kita masukkanlah kepada sekolah agama. Supaya otaknya itu tidak disuci dengan hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah giat-giat pendidikan madrasah tarbiyah, terutama di Sumatera Barat dan di Kabupaten Nangka pun sudah digiatkan pula. Sekolah-sekolah tarbiyah, sekolah swasta, di antaranya kalau di Tanah Datar ada di Gurun, tarbiyah Haji Ramli, ada di Mandalo, tarbiyah Haji Lapaisati, ada lagi di Jauh Padang Panjang, ada lagi di Kota Baru, Pandai Sike. Mudah-mudahan dengan kembalinya kepada tarbiyah, kembalinya kepada pendidikan yang benar, mudah-mudahan generasi penerus ini tidak hilang daripada pokok-pokok dasar agama. Jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan untuk generasi penerus kita, ingat kita hatta tattabi'a milatahum tadi. Bila mereka senang melihat kita apabila kita mengikuti metode-metodenya, rencana-rencananya, politik-politiknya. Apa di antaranya? Mungkin ada orang sudah banyak uang, dibuat pagar rumahnya dengan pagaran salib. Bentuk salib itu 13 macamnya itu. Orang kita tidak tahu. Malah ada di daerah lain, di daerah masjid Sumatera Barat, dan malah masih di Tanah Datar, masjidnya dipagar dengan salib. Banyak itu. Dia tidak tahu bahwa itu salib. Yang dia tahu, dipandangnya rancak. Rancak bentuknya, itu dari buik. Nah, ini betapa banyak ini. Mereka senang melihat kita itu. Nah, ini sudah teman ini, katanya. Kemudian akhlak, tingkah laku. Sehingga tidak salah, Profesor Daerah Mekah menyatakan dalam Panji Masyarakat nomor 501, apa katanya? Ciri-ciri jahiliyah modern di Islam ketimuran. Kalau disimpulkannya itu di Minangkabau. Nah, bagaimana dia dalam keadaan kita? Fenomena yang ada pada diri kita dan pada kampung kita masa sekarang. Ya kalau mungkin tempat tahfidz sudah menjamur, sudah banyak. Pesantren-pesantren sudah banyak, SDIT, CDIT sudah banyak. Ya mudah-mudahan anak-anak kita yang masuk ke sana ya menjadi manusia yang bagus, manusia yang baik, kalau dapat menjadi ulama besar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Hatta tattabi'a milatahum. Yang dimaksud dengan ciri-ciri jahiliyah modern menurut para profesor Bangka, Nanado di Minangkabau, atau yang ada di Minangkabau dilakukan oleh rakyat Minangkabau. Contohnya seperti hidangan Prancis dinner. Hidangan Prancis itu adalah ciri-ciri jahiliyah modern. Yang malangnya bagi kita, dia nenek mama
Dia yang mengadakan hidangan seperti itu. Mungkin dia berminantu, mungkin beripabisan dan segala macam. Dia yang melakukan. Berarti nenek mama yang seperti itu tidak tahu di adat. Kemudian dia ulama, ustadz. Dia mengadakan hidangan seperti itu. Berarti ustadznya ustadz tidak tahu diuntung. Tidak mengaji. Kalau nenek mama, contohnya di alam Minangkabau. Kalau undangan tiba dalam walimah, kalau dia nenek mama, ada tempat yang tersedia untuk nenek mama. Kalau dia ulama, atau ustadz atau buya, dia tersedia pula tempatnya. Atau mungkin dia dalam bahasa orang Sumandu atau nama Baipabisan, ada pula tempatnya. Kalau sekarang tidak begitu, apakah dia nenek mama, apakah dia alim ulama, apakah dia ustadz baru tiba, ada di sana namanya rumah gadang. Rumah gadang bercari dulu. Nah, kedua, tipu pelayan. Anan dia doa ke bakewa piring. Lagi adakah sopan santun seperti itu? Adakah adab seperti itu? Dia ni mama, dia ulama, disuruh mengambil nasi, berjalan mengambil sambal. Dia ulama. Di ulama-ulama yang ada membuat seperti itu berarti ulamanya tidak tahu dikaji. Tidak tahu yang halal dengan yang haram. Apa tujuannya? Menurut Profesor Hamka itu, diadakan itu memang orang-orang Prancis itu mayoritas beragama lain. Hingga dia tidak senang melihat kita umat Islam. Termasuk salah satu membantu Israel Prancis itu. Bagaimana dia untuk menghancurkan Islam. Maka di Indonesia dibuatlah seperti hidangan tadi. Dapat di sana, akhlakul karimah tidak terlihat lagi. Tidak bertemu, akhlakul karimah, akhlak yang baik, tidak bertemu lagi. Malah yang malahnya kadang-kadang tidak ada kursi tempat duduk. Nasi sudah diambil terpaksa makan berdiri. Banyak minum saja kita lihat. Betapa banyak kita ini yang melakukan minum berdiri. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, la yasribannakum ahadan ka iman. Jangan kamu minum dalam keadaan berdiri. Fa inna sya falyastaqi. Kalau lupa muntahkan air itu kembali. Keras hadisnya itu. Nah, biasa saja kadang-kadang malah ustaz yang minum seperti itu. Datuk yang minum seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Terutama di dalam pendapat Profesor Rahmaka tadi. Ada 5 ciri-ciri jahiliyah mungkin. Jadi yang 2 itulah kita baca. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kembalilah kepada Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا ولأزواجنا ولزوجنا ولجدنا ولجداتنا ولقربنا ولأسرنا ولأرواح المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا قبل الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان يعظكم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والحمد لله.